Kalau teknologi untuk recycling itu sangat membantu. Teknologi untuk aplikasi sangat membantu, apalagi untuk menciptakan traceability. Traceability adalah kita bisa ngelihat nih sampah ini berasal dari Oke. mana, siapa yang ngambil dan gimana gimana gitu. Halo para pendengar perspektif baru dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya Budi Adiputro. Ya, seperti biasa kita akan ngobrol-ngobrol 30 menit ke depan untuk bicara. Dan satu yang kemudian kita tetap selenggarakan dan kita tetap gelorakan, sebuah moto dari Pak Wimar bahwa perspektif baru ini adalah tempat untuk promoting good guy. Nah, good guy siapa yang akan kita ajak ngobrol hari ini, dan isu apa yang pastinya penting untuk kehidupan kita sehari dan untuk masa depan, bukan hanya kehidupan kita sebagai manusia ya, sebagai makhluk sosial, tapi kehidupan kita sebagai humankind. Ini penting banget kalau kita bahas isu-isu mengenai lingkungan. Dan sudah bersama saya saat ini seorang anak muda yang sebenarnya sekolah bisnis kemudian masuk ke dunia teknologi, tapi sekarang belakangan ini dia jatuh hati pada dunia kelestarian lingkungan atau sustainability atau keberlanjutan mengenai lingkungan kita. Sudah bersama saya kali ini ada Rizyan Angga, seorang pegiat lingkungan, aktivis juga, dan saya mau bilang Anda itu mungkin sociopreneur, teknopreneur, banyak sekali atribusi yang bisa dilekatkan kepada Anda. Thank you Mas Angga sudah join sama Perspektif Baru pada hari ini. Thank you Mas Budi buat waktunya. Sebelumnya saya mau menjelaskan lagi, saya bukan aktivis ya. Kalau misalkan aktivis itu kan dia memang yang bergerak tiap hari untuk Ya. bisa apa namanya mengubah mengubah semua menjadi sesuai dengan misinya. Tapi saya di sini adalah lebih beradaptasi dengan apa yang kejadian sekarang dan bagaimana kita mencari yang namanya adalah jalan tengah atau silver lining di sini yang bisa membuat apa yang bisa kita buat untuk bumi ini dan juga buat masyarakat ke depannya Nah, seperti itu. menarik. Saya akan mulai dari kalimat Anda itu. Kalau aktivis itu kan Boleh. artinya saya melawan Anda, saya melawan kesewenang-wenangan, saya melawan perusak Betul. lingkungan, saya melawan kebijakan Betul. yang kemudian berdampak buruk pada lingkungan. Ada sesuatu yang Iya, diperjuangkan dan ada sesuatu yang dilawan. Nah, tapi Mas Angga betul. ini berbeda. Justru daripada kita bahasanya mengutuk kegelapan, lebih baik kita menyalakan lilin. Nah, kenapa kenapa lu tertarik dan akhirnya mau terjun di dunia mencari jalan tengah untuk tadi berbagai problem lingkungan kita yang sebenarnya jujur ya enggak ya. Ini isu yang sebenarnya Hmm, nggak terlalu banyak dipeduliin orang. Kalau di traffic di online betul. media itu traffic dan kliknya itu nggak terlalu besar dibanding berita politik atau berita gosip. Betul. Tapi ini penting Betul. banget buat Setuju, setuju, setuju. penting Oke. banget, bukan buat hanya kita, tapi bagi anak cucu kita dan kelestarian umat manusia sendiri gitu. Gimana lu Betul, bisa masuk setuju. dan kenapa lu akhirnya memilih jalan tengah tadi? Oke. Jadi kalau misalkan balik lagi kita tarik ke belakang lagi ya gitu. Pengalaman hidup hidup saya dalam segi profesional pekerjaan semuanya. Tadi yang saya sempat juga ada di negara Qatar waktu itu untuk membuat namanya teknologi agency. Di situ saya tuh udah pernah ngerasa yang ada di mana posisi saya adalah pencipta polusi, pollutant. Pendosa lah ya, Saya secara polutannya sudah pernah ya. Pendosanya lah gitu kan. pendosa bagi lingkungan. Jadi udah pendosanya udah pernah. Dan waktu 2019 sampai 2020 waktu kita start pertama kali yang namanya COVID ya gitu. Di situ saya pribadi sih ngerasain kayak semua hidup itu berubah 180 derajat. Di saat kita berlomba-lomba sebelum COVID ini adalah membuat sesuatu yang bisa mengubah dunia. Hmm. Oke, mengubah dunia menjadi lebih simpel semua. Tapi di sana kita tidak memperhitungkan yang namanya adalah dampak ke dunianya sendiri. Waktu pas kita ada di COVID era, di situ saya ngeliatnya gini. Di sini saatnya kita balik lagi. Kalau udah bumi atau dunia ini udah marah kasarnya, ya kan? Semua yang kita lakukan, ide-ide bagus yang kita lakukan, yang kita ciptakan itu semua nothing. Hmm. Ya kan? Ya. Selama ini kita against the world. Kita hanya menciptakan apa yang menurut kita adalah oh bagus nih buat dunia, bagus buat masyarakat. Ya. Tapi kita di sini waktu pas COVID ini adalah kita belajar gimana cara menghargai lagi. Hmm. Disitulah titik balik saya. Sewaktu saya melihat adalah isu sampah pertama kali waktu saya lagi jalan-jalan ke Bali. Jalan-jalan ke Bali sama keluarga, kita selama sebulan 2 bulan lah waktu itu. Saya lihat di sana banyak waktu saya ke pantai ya gitu. Itu dulu tuh pernah 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 ada sebelum sekarang ya pas zaman COVID tuh
Itu sampah tuh ada tiap tahunnya tuh, tiap akhir tahun ini datang nih ke pantai-pantai. Jadi yang kita nikmati itu bukan pantai lagi, Hmm. tapi sampah yang kita nikmatin di sana. Saya nemu nih satu brand ini nih ya. Ini Mm-mm. kayaknya dari tahun, kalau saya back buat yang Google lagi, saya search semuanya, itu bungkus mie kuah di tahun 92 Hah? dan saya temukan itu di 2021 dan Wah. itu belum terurai. Itu di Sekitar pantai itu. eh, Anda ketemu di di pantai. pantai. Ah. Ketemu di pantai. Waktu saya sama anak saya lagi kayak jalan terus, yuk coba yuk kita bersihin dulu yuk, kita lihat yuk ada sampah apa. Pas saya temuin itu adalah yang mie kuah itu. Ya. Jadi tahun 92-an. Dari situ saya memang belum banyak berubah, cuman terlihat lah itu sudah lama banget di laut dan sudah mulai ada parasit-parasitnya di situ. Di saat itu juga saya tuh mempunyai kayak usaha sendiri waktu itu. Usaha ini adalah bergerak di bidang minuman beverage Hmm. dan masih menggunakan botol plastik waktu itu. Terus waktu saya ke sana, saya banyak bertanya dan saya melihat sendiri kalau misalkan plastik itu menjadi masalah besar di sini di Bali ini waktu itu. Terus ada teman yang nyaranin kalau kamu mau buka di Bali atau kamu mau expand ke Bali, salah satu caranya adalah kamu harus ganti packaging kamu. Packaging kamu jadi kaca atau gimana. Terus saya bilang sih sama dia, Mahal dong. kalau dari segi bisnis, dari segi Kos. apa namanya untuk peduli dengan alam itu bagus kaca karena bisa bisa kita ulang kita pakai ulang lagi ya gitu. Tapi kalau dari segi bisnis saya tidak bisa saya bilang gitu karena Hmm. kosnya terlalu tinggi. Hmm. Sedangkan harga jual saya itu di bawah 20.000 rupiah. Oke. Jadi tidak mungkin itu nggak akan mungkin kejadian kalau misalkan kita harus ganti kaca. Jadi di situ Nah, saya mencoba berhubungan dengan beberapa inisiasi di Bali. Saya sangat salut di Bali ini inisiasinya itu sangat berpegang teguh ya dengan ayo kita selamatkan bumi. bener gak sih orang bilang gitu ya, menurut lo, COVID itu membuat Hmm? alam kita jadi tambah lebih baik gitu. 2 tahun COVID itu membuat kondisi alam kita jadi lebih baik, sampah jadi lebih dikit, kondisi yang tadinya tercemar jadi tidak tercemar lagi. What do you think? 2 tahun ini. Oke, sebelumnya gue mau koreksi dikit ya gitu. Mm-mm. Banyak Jadi sekali Anda koreksi saya. enggak. Ini Ya. ini menurut pengalaman saya aja gitu. Jadi yang bilang kalau selama COVID ini sampah itu makin sedikit itu salah besar. Karena waktu pas COVID berarti kan kita stay at home kan. Kita nggak kemana-mana, kita nggak mau ngapain, ya kan? Dan mau keluar untuk beli makan aja tuh kayak takut banget. Jadi Ya. apa solusinya? Solusinya mereka kan pesan online-online semua dong. Dan gimana online itu atau restoran-restoran itu atau rumah makan itu menjamin kehigienisan dengan Hmm. bungkus apa? Dengan menggunakan apa? Plastik. Hmm. Betul? Berarti kalau misalkan dibilang lagi, oh berarti COVID membuat sampah kita makin sedikit. Enggak. Itu justru kita malah makin banyak di sana. Hmm. Gitu. Jadi disitulah yang banyak persepsi orang yang berpikir dunia menjadi lebih baik, betul. Tapi untuk sampah itu malah kita meningkat waktu pas Loh, COVID ini. masalah apa yang kemudian muncul nggak dari justru malah menarik banget ya, mungkin kalau lu punya data lu bisa share Iya. juga atau lu pengamatan lu yang paling signifikan lu bisa share juga, tapi apa dampaknya dari kita kebanjiran sampah mungkin sekian kali lipatnya gitu, termasuk yang banyak sekarang kan kita punya varian baru nih yang agak serius, sampah Hmm. masker. Itu juga sampah masker tuh jadi salah satu ya ini mungkin yang memenuhi Bantar Gebang gitu kalau di sekitar Jakarta. Gimana? Nggak? Iya, betul. Jadi kalau misalkan data sendiri sebenarnya ada semuanya datanya. Jadi kita bisa lihat sendiri dari yang sedang saya kerjakan juga sekarang dengan perusahaan ada salah satu perusahaan di Bali juga. Itu kita bisa lihat itu if I'm not mistaken itu 1 bulannya dalam waktu masih dalam masa COVID 2021 ya gitu. Kita cek dari 2021 aja. Itu kita bisa menghasilkan 500 sampai 1.000 ton per bulannya. Hmm. Itu Di sampah Indonesia ya gitu. atau di Bali? Itu di tempat yang saya ada buat ini aja ya. Ini Mm-mm. saya cross Indonesia memang, cuman Mm-mm. saya tidak berbicara ini untuk semua seluruh Ya, Indonesia, tapi di ya. tempat di mana saya ada beroperasi gitu. Jadi Mm-mm. kita ada sekitar 500 sampai 1.000 ton per bulannya itu waktu pas Wow. masa COVID. Justru Jadi itu lebih meningkat, lebih tinggi dibanding era-era sebelumnya. sebenarnya bisa dibilang peningkatannya signifikan sih, iya. Dari yang sebelum-sebelumnya iya memang gitu. Oke. Jadi itu kayak sesimpel sedotan, kan ada bungkusnya itu ya. Nah, sedotan bungkusnya itu kalau kita dapat dari misal pengantaran online, itu dibuangnya kemana? Dan berapa kali kita pesan minuman atau makanan dalam 1 hari ya?
Oke. melalui online Oke, nggak, dan banyak tuh. ya banyak sekali dan ya efeknya tadi mungkin sampahnya menjadi lebih berkali-kali lipat. Jadi ternyata COVID itu ya memindahkan sampah aja dari dalam keluar keluar ke dalam gitu ya, bahkan tidak mengurangi. Betul. Tapi yang menarik adalah gimana sih orang Indonesia sekarang mulai sadar gitu nggak? Ini kan lu yang sehari-hari gitu ya, lu di Plastic Bank Indonesia juga punya banyak Mhm. sekali inisiatif untuk membuat dan memberikan value gitu ya bagi orang-orang yang mau terlibat dalam proses daur ulang, dalam proses Betul, peremajaan betul. sampah segala macam. Menurut lu apa yang pengamatan lu lihat dari bagaimana animo masyarakat, civil Mhm. society juga ikut mulai peduli dengan isu sampah terutama plastik ini enggak? Sebenarnya sih kalau sekarang gue cukup bahagia juga ya. Semua orang sekarang sudah mulai sadar. Apalagi banyak inisiasi-inisiasi atau organisasi-organisasi yang bergerak di isu sampah sekarang, recycling gitu. Hmm, hmm, Cukup happy. Cuman satu sih yang memang sekarang kebetulan yang saya juga lagi dalamin juga, kita itu yang perlu di Indonesia ini adalah behavior change. Behavior change itu maksudnya apa sih gitu? Ini saya juga berkaca sama pengalaman saya sebulan kemarin waktu saya ke Jepang ya. Saya dapat undangan juga dari salah satu organisasi sana dan pemerintah Jepang juga. Jadi salah satunya adalah yang saya bahas di sana, yang saya bawa topik sana adalah recycling dan juga hmm. bagaimana cara kita apa ya kita tahu lah di Jepang itu mereka sudah diajarkan dari kecil untuk menjaga kebersihan kelasnya juga gitu. Segregasi juga sudah dilakukan di sana. Jadi Ya. disinilah yang saya mau coba buat di Indonesia. Behavior change itu play a big role di sustainability dan juga circular economy yang ada sekarang gitu. Hmm, Kalau hmm, kita sendiri nggak sadar, kalau misalkan sampah plastik itu berbahaya, siapa lagi yang akan sadar gitu? hmm. Dan juga sekarang ini kita mencoba apa ya kasarnya, ini sampah ini kan pendapat orang adalah ini kotor, nggak ada harganya. Ya. Tapi di sini kita mau mencoba untuk bilang there's a value in it. Kebayang nggak? Jadi gitu kayak ke Oke. value-nya tuh ada dari sampah ini gitu. Jadi 1 kilogram sampah yang kamu kumpulkan mungkin nanti bisa menjadi apa dan berguna untuk orang lain juga. Nah, disinilah Hmm. part of behavior change yang akan kita lakukan, yang kita perlukan di Indonesia ini sih. Value Gitu. apa yang bisa diterima dan bagaimana lu merangsang, mendorong orang-orang juga untuk terlibat gitu. Jadi bukan terlibat dalam menyumbang sampah, tapi terlibat juga untuk dalam gerakan memperbaiki dan merehabilitasi sampah ini. Mungkin kalau alasan yang pertama, mungkin ya, yang paling klise adalah pedulilah juga untuk masa depan kita, anak-anak kita. Gitu. Ya, itu value-nya. Gitu. Cuman kalau misalkan kamu bertanya value-nya lagi, ini banyak banget sekarang yang sudah ada gerakan-gerakan yang misalkan gini, kumpulkan 1 kilogram, misalkan 1 kilogram sampah, taruh di mana di waste bank atau gimana, kan ada market value-nya. Ya. Gitu kan. Disinilah juga value yang diterapkan yang bisa diterapkan di Indonesia gitu. Sayangnya cuman memang banyak orang yang berpikir adalah itu kan kerjaannya pengumpul sampah, itu kan kerjaannya pemulung, ya kan gitu. Tapi mereka belum tahu kalau pemulung-pemulung itu ada yang bermobil Mercy dan kawan-kawan ya kan. Inilah yang mesti kita timbulkan juga ya kalau misalkan pekerjaan mengambil sampah atau mengumpulkan sampah dan ditempatkan di tempat tertentu yang sudah ditunjuk gitu, itu bisa membuahkan hasil juga buat kita. Nah, coba lu kasih satu dua story yang untuk bisa kita ngebayangin, ah masa sih pengumpul sampah kan kayaknya pekerjaan yang kayaknya nggak mau, kalau lu tanya lulus SMA cita-cita lu jadi apa, nggak mungkin lah, gua rasa nggak ada yang mau jadi pengumpul sampah gitu. nggak Coba coba, nggak nggak ada yang kayak kebayang. gitu. Heeh. Contohnya kayak seperti yang sekarang ada di Plastic Bank ya. Plastic Bank sendiri kan juga ada namanya individual collector. Individual collector itu kalau misalkan kita mengumpulkan sampah terus kita taruh di salah satu cabangnya Plastic Bank, itu juga akan membuat yang namanya ada market price di sana. Jadi kita bisa mendapatkan market price dan juga Ya. kita bisa mendapatkan namanya incentive token gitu. Mm-mm. Jadi itu bisa juga di Plastic Bank. Dan yang kedua juga kita ada beberapa inisiasi yang sudah berhubungan sama saya ya gitu. Jadi ada salah satu yang dari luar negeri, ada di Switzerland. Salah satunya itu lagi berkomunikasi dengan saya. Memang kita banyak banyak berdialog ya gitu. Uniknya adalah begini. Kalau misalkan kita bisa spotting lewat aplikasinya, ya spotting tempat sampah dan setiap kita spotting tempat sampah dan sudah diverifikasi nantinya, itu kita akan mendapatkan token poin. Dan poin ini bisa ditukarkan dengan entah itu sekarang kita lagi zaman-zamannya NFT kan, cryptocurrency NFT gitu-gitu, dan bisa juga ditukarkan nanti dengan bahan-bahan kebutuhannya atau barang-barang eco ya.
yang ada Iya. di marketplace-nya mereka. Oke. Jadi Jadi ada insentif lah intinya ya, enggak ya? ada insentif, ya, insentif. Dan insentif ini adalah part of behavior change yang sedang saya galakan juga sih, gitu di sini. Kayak kita tahu lah ini, bukan Indonesia aja, kayak semua orang juga seperti itu sih. Kalau kita mau melakukan sesuatu, itu harus ada reward and punishment-nya. Jadi di sini ada reward-nya juga buat mereka, dan misalkan mereka juga nanti nggak aktif atau bagaimana, itu kan ada punishment-nya juga. Jadi inilah part of gimana kita merubah sih. Gimana kita merubah tanggapan orang untuk mereveal value dari si sampah tersebut gitu, dan mengajak mereka untuk bisa bareng-bareng untuk bisa menjaga alam lagi. Oke, dan udah seberapa banyak nggak melihat ini kan sama kayak ya susah lah gimana lu apa namanya mengubah sebuah kebiasaan ya yang lama ya sampah dijadikan yang tadinya Betul, jadi betul. problem harusnya bisa jadi dengan konsep yang lu galakan selama ini bisa jadi tambahan pemasukan bisa jadi tambahan value buat Betul. kita. Gimana lu lihat Betul. apa hambatan dan tantangan dan ininya keuntungannya? Sebenarnya ada dua sih ya gitu. Untuk behavior change sendiri itu sebenarnya ada dua target. Satu adalah kita, generasi kita dan atas kita, dan juga generasi ke bawah, target keduanya gitu. Dan Oke, setiap target ini pasti punya gamification sendiri-sendiri. oke. Dari kita insentif, ya kan. Untuk yang bawah kita, ya, atau generasi yang anak-anak sekarang gitu, atau anak-anak kecil lagi, ya toddler gitu-gitu semuanya, Hmm. mereka itu butuh education as a part of their learning school Hmm. gitu-gitu semuanya. Gitu. Hmm. Jadi itu yang saya lihat sih, yang bagaimana kita bisa merubah dan bagaimana bisa mengajak mereka gitu untuk rebuild value itu semuanya. Kalau di kita udah otomatis insentif dan apa yang what's good for us, ya kan? Seperti tadi saya bilang dari pertama, gimana caranya kita nyari jalan tengah, bukan kita Hmm. against them, gitu. Dengan cara part of behavior change ini. Oke, teknologi membantu nggak? Teknologi sangat membantu sih. Teknologi Hmm. sangat membantu, tapi teknologi yang gimana dulu nih? Gitu. Kalau teknologi untuk recycling itu sangat membantu. Teknologi untuk aplikasi sangat membantu, apalagi untuk menciptakan traceability. Traceability adalah kita bisa ngelihat nih sampah ini berasal dari Oke. mana, siapa yang ngambil dan gimana gitu. Sampah itu kan selama ini jadi beban pemerintah daerah dimanapun, bahkan di Jakarta Mhm. itu kalau kita buat skala itu ada 3 problem major di ibu kota Jakarta. Yang pertama soal kemacetan, yang kedua soal banjir, yang ketiga soal sampah. Bukan soal pemukiman, bukan soal infrastruktur, enggak. Sampah itu jadi problem 3 besar gitu yang ada di Jakarta dan mungkin juga banyak di kota-kota lain. Nah, boleh kasih perspektif nggak Ngani terakhir ya? Gimana lu melihat sebagai orang yang menggiati problem ini sehari-hari gitu ya. Bagaimana lu ngelihat pemerintah kita, baik pemerintah pusat atau pemerintah daerah gitu, dalam menangani pengelolaan sampah ini gitu. Bagaimana lu menilai dan apa yang mencoba lu dan teman-teman ya di banyak pegiat-pegiat recycling, apa namanya sampah, pendaur ulangan sampah yang lain itu mencoba menutupi celah dan lubang yang ada gitu. Perlu adanya dari perspektif saya sendiri ya, perlu adanya kesinambungan antara semua stakeholder, dari mulai masyarakat, terus juga penggiat dari swastanya, dari pemerintah daerah, pemerintah pusat. Itu perlu namanya ada kesinambungannya masing-masing gitu. Perlu ada gerakan yang nyata untuk bisa membuat satu peraturan, seperti tadi bilang reward and punishment ya gitu. Perlu adanya peraturan punishment bagi yang masih membuang sampah ke sungai atau masih membuang sampah sembarangan. Dan perlu adanya reward bagi orang-orang yang bisa mengatasi masalah-masalah ini. Gitu. Contohnya, seperti ada, saya agak lupa sih waktu ada aplikasi yang di Jakarta itu yang bisa kita spotting something, Ya, habis itu nanti bakal clue. langsung clue Ya. gitu. Jadi butuh adanya seperti itu juga gitu. Dari segi masyarakatnya sendiri, butuh ada kesadaran tersendiri untuk menjaga. Kalau nggak itu mereka akan banjir lagi gitu. Kalau nggak itu mereka akan tetap aja ngebuang sampah sembarangan kalau nggak ada punishment-nya gitu. Tapi mereka pun nggak akan gerak kalau tidak ada reward-nya. Dan perlu adanya di mana nanti ini yang lagi saya kerjakan juga kebetulan ya gitu. Adanya penanaman pendidikan mengenai bahaya sampah dan prakteknya itu dimulai dari sejak dini. Kalau kita tahu lah waktu SD, TK, tulisannya adalah jangan buang sampah sembarangan karena banjir, buat banjir. That's it. Ya, Udah kan? buat orang Tidak di ada gunung nggak praktek, tidak relevan ada tuh. apa-apa. Ini nggak relevan kan gitu. Inilah saya ambil juga dari Jepang juga. Mereka memberitahukan seperti itu, tapi juga mereka mempraktekkan langsung Ya. sejak dini. Jadi semua tuh nangkep semua di nempel semua gitu di Ya, kepalanya gitu. jadi Mereka dipaksa bisa tidak hanya praktekkan. untuk menghafal gitu ya, tapi juga dipaksa untuk melakukan. Nah, itu maksud Betul. lu kan? Betul.
Iya, Betul, iya, iya. itu yang gue pengen gitu. Maksudnya, itulah yang paling penting sekarang. Gimana dari behavior change juga sekarang yang bisa, yang harus kita Ya, gerakan lagi lu di ngelihat masa oke. pandemi gitu. Ya, yang terakhir banget lu ngelihat optimis bagaimana orang-orang Indonesia semakin lama, terutama generasi mudanya, makin lama makin peduli sama isu ini dan makin mau Bu, tidak hanya peduli ya, tapi juga get involved gitu ya dengan perbaikan lingkungan khususnya persoalan sampah plastik ini. betul. Oke, gua beberapa bulan belakangan ini memang banyak bertemu dengan orang-orang hebat ya, orang-orang hebat, misalnya anak-anak muda hebat di bawah kita lah, jauh lah gitu, di bawah Hmm. kita jauh, yang mereka itu sudah mulai mengerti mengenai bahayanya sampah ke lautan. Dan baru aja minggu lalu saya tuh dapat kesempatan untuk bisa mengelit, memimpin satu beach clean up dan juga berdiskusi dengan anak-anak dari umur 5 sampai 16 tahun. Dan di situ cukup kaget juga karena mereka juga sudah mulai kayak, oke, saya cuma melempar satu pertanyaan. Bagaimana caranya kita biar menjaga alam kita, apalagi fauna-fauna di lautan, supaya tidak terkena sampah. Oke. Anak umur 5 tahun bilang ke saya, dan dia cuma bilang, kita harus stop buang sampah ke laut. Hanya itu saja. Gitu. Dan itu cukup banyak artinya banget. Dan ini benar-benar bisa ini ngebuat mata saya melek juga kayak, oke, intinya seperti itu. Berarti kan dari anak kecil mereka masih melihat tuh, masih melihat kalau misalkan banyak orang-orang yang buang sampah ke lautan. Jadi seperti itulah yang Oke. saya lihat sekarang anak-anak kecil pun sekarang udah mulai sadar sih. Oke, sip. Kita lihat mudah-mudahan ke depan semakin banyak orang terlibat dan buat Anda para pendengar atau penonton ini konteksnya Angga bercerita itu adalah dalam konteks lokasi dia tinggal sekarang ya di Bali. Jadi memang pantai menjadi salah satu aset yang penting. Kalau pantai kotor Betul. ya pariwisata Bali ya nggak relevan lagi gitu. Jadi ya punya insentif juga untuk menjaga sustainability dan keberlangsungan kebersihan pantai mereka karena itu adalah mata pencaharian utama buat warga Bali sendiri. Terima kasih Angga. Kita berharap ke depan anak-anak muda Thank you. banyak terlibat, pemerintah juga semakin sadar dan lagi-lagi menggandeng inisiatif dari banyak pihak ya, private sector, masyarakat sipil untuk bisa terlibat menangani problem yang sebenarnya kurang begitu populer. Oke, terima kasih Angga. Sampai jumpa Oke. di wawancara perspektif baru berikutnya. Saya Budi Adiputro.